Memang di sini kurang lebih memang ada makhluk astrologi ya. Soalnya memang agak sedikit orang memang boleh kan? Ini kalau satu itu benar-benar hati banget, karena itu emang keresahan warga Indonesia Yes. banget. Nah, tapi kalau yang kedua, ini aku lebih suka banget karena dia bisa memadukan beberapa poin-poin kayak seru, lucu, sedih, dan itu tuh kayak bahkan sampai ada plot twistnya itu yang mana anaknya orang pembantu ya. Pokoknya sumpah aku suka banget. Oke, terima kasih Kakak Sabit. Mungkin bisa tetap di sini dan bisa serahkan mic-nya ke Kakak yang tuanya. Oke, dengan Kakak siapa dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Rosella. Rosella. Ya. Kakak Rosella dari mana? Jogja. Jogja. Ya. Jogjanya mana nih? Bantul. Duh, cocok ya Rosella Bantul namanya ya. Oke Kakak Rosella, mungkin bisa dikasih tahu pendapat Kakak Rosella mengenai Persib 2025 ini, ya? Terus Ya. bagaimana kelompok yang paling suka, gitu ya? Oh ya, boleh. Boleh. Kalau saya karena ini pertama kali nonton teater ya, jadi kayak experience yang baru buat saya, kayak dua cerita ya tadi ya, dua cerita dibawakan dengan cerita yang berbeda. Aktornya tuh menggambarkan suasana dengan cara yang berbeda, ada yang lucu, ada yang sedih, terus permainan lampu, musik, itu experience yang baru sih menurut saya, jujur nih. Gitu Mas. Oh gitu. Berarti Kakak Rosella pengen pentas ya? Tadi aku dengar kata-kata pentas. Kok pentas tuh Mas? Katanya tadi suruh menyampaikan pendapat tentang pentas ini. Oh mungkin saya berharapnya teater tangga di tahun yang akan datang ada pentas lagi, mungkin gitu ya. Iya pentas aja tuh. Udah aku kasih kostum. Kasih kostum. Kalau mau pentas aja kali. Ya kan? Pentas? Saya suruh pentas sekarang Mas. Aku udah sediain. Semua udah sediain. Siapa bilang aku nonton? Sekarang saya pentas. Maaf Mas, pegang dulu Mas. Ya. Itulah dia, teman-teman. Yes, itu. Itulah. Indah sekali itu, Tuhan. Itulah. Bentuk-bentuk yang diidam-idamkan pementasan zaman sekarang. Oke. Kasih tepuk tangan untuk Mas ya. Terima kasih banyak Pak. Oke. Atraksi selanjutnya kita akan langsung saja memasuki performance. Selanjutnya akan ada 30 performance yang mungkin datang dari penonton-penonton yang akan dibacakan oleh tim. Itulah dia 30 kebencian yang mungkin datang dari teman-teman penonton ya. Oke, selanjutnya tadi aku janjikan bahwa akan ada bintang tamu spesial pada malam hari ini. Siapa dia? Apakah Bahlil? Apakah Gibran? Oke, teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja inilah bintang tamu spesial pada malam hari ini. Langsung kita sambut, inilah Raja.
Oke, nggak apa-apa. Kak Macan silakan kembali. Mungkin Kak Macan masih nervous ya, belum persiapan. Tapi tidak mengapa. Mungkin Kak Macan perlu mengatur nafas karena memang bintang tamu spesial road trip khusus teman-teman. Oke, mungkin aku tanya lagi ke Kak Macan, apakah sudah mengatur nafas dan sudah siap? Oke, sudah siap teman-teman? Oke, tanpa menunggu berlama-lama, langsung aja kita panggil lagi. Inilah bintang tamu spesial pada malam hari ini. Kita sambut Macan. Oke, nggak apa-apa Kak Macan. Mungkin kurang semangat ya, kan gitu ya. Oke, teman-teman, Macan perlu dukungan moral. Jadi aku mau minta tolong tepuk tangannya dulu untuk Kak Macan. Tepuk tangan untuk Kak Macan. Biar semangat gitu ya. Semangat ya teman-teman. Oke, sudah ditepuk tangani. Mungkin Kak Macan sudah siap. Kak Macan sudah siap? Kali ini sudah siap? Oke, marilah kita sambut untuk ketiga kali. Inilah dia bintang tamu spesial pada malam hari ini, Macan. Akhirnya pada aku yang tentang suara yang tak mungkin tersampaikan mengenai segala jenis tentang ya, tentang mencoba lebih keras, tentang menjaga, tentang kata yang seharusnya beri aku 5 menit saja untuk selamanya. Tentang cinta. Tentang cinta? Ya, kau harus pandai berbicara pada wanita. Meskipun ayahmu tak pernah mengajak kalian. Tentang teman. Tentang teman. Janganlah berkhianat dan janganlah lupa. Ya, rawatlah ikatan. Perbanyaklah wawasanmu sehingga kamu banyak tahu tentang karir. Tentang karir? Ya, kau harus tahu apa yang kau tuju. Kau perlu tahu kau tak jadi sesuatu. Tentang mental. Jangan terjelembab pada hal yang membuatmu larut semakin dalam. Maafkanlah masa lalu. Maafkanlah semua. Tentang kepercayaan. Percayalah Tuhan mengatur alam semesta dan semesta. Apalagi hanya Dia yang memiliki debu-debu alam semesta. Kembalilah pada burungnya. Tentang keluarga.
Aku coba bercerita tahu. Ya, dari dari situ ya, karena tadi aku bilang udah di blok kan semua sosmednya kan. Sahabat aku ini, Nabila ini, stop dari aku TikTok ini. Dari jauh, kamu follow kalau aku di blok lagi. Stop, itu kayak kinda obses gitu loh sama cowok ini tuh, kayak pengen tahu cowok ini kenapa, terus habis itu kayak lagi apa, punya pacar atau enggak ya, walaupun dia aku tahu. berkeluh kesah. Walaupun dia tahu kalau sebesar si cowok itu gak bakal mau sama dia. Pahatan Tuhan memang tiada luput. Patut disyukuri, bukan dibenarkan. Goresan indah dari cinta-cintanya Tentu aja lah, aku juga bukan tahu dicipta untuk gimana bekerja. baiknya gimana. Apalagi dihina. Tapi sampai yang cintaan sampai Tapi selayaknya manusia penuh dosa, sungguh sebuah kesempurnaan yang dikejar, diupaya dan diharapkan semata untuk pengakuan dari manusia, lalu kembali pada manusia itu sendiri. Lantas, untuk apa Tuhan menciptakan perbedaan? Apakah untuk perselisihan atau mencari perbandingan dan mencari siapa yang terbaik? Aku selalu terluka, secara setiap insan menatap keraguan dalam diriku. Seolah tatapan itu membawaku pada ujaran menusuk. Hei, sudahkah kamu mandi hari ini? Ataukah kenapa kamu tidak putih? Aku diciptakan Tuhan dengan senyumannya. Aku pula diciptakan Tuhan bukan untuk dihina, tapi untuk diberi kasih dan saling mengasihi. Tuhan, dunia ini kejam. Dunia ini penuh dengan aturan-aturan yang mengekang. Penuh dengan gambaran-gambaran yang tak masuk akal. Penuh dengan segala standaritasnya yang bahkan bukan berasal dari diri, melainkan yang terbutakan hasratnya. Tapi udah lama, capek gua. Masa gua kayak gini, lanjut kayak gini, kayak gini, kayak gini lagi. Kita cuma saling menggaungkan suara-suara yang belum selesai. Gak ada yang paling benar, gak ada yang paling paham. Yang ada cuma kita hidup bersama di zaman yang riuh dan dingin. Di luar sana ada kota-kota seperti Palestina yang hilang dari peta. Ada hutan di Papua yang diganti tambang. Ada langit yang tak lagi bisa dibaca karena perang. Ada orang-orang yang bersuara, tapi suaranya cuma menggema di ruang yang terlalu sempit. Dan ada juga yang diam, bukan karena tak peduli, tapi mungkin lelah. Aku takut kita tidak sedang membuat panggung ini lebih penting dari itu semua. Tapi kalau suara bisa muncul dari mana saja, kenapa bukan dari sini juga? Pertanyaannya, suara apa yang akan kamu bawa pulang malam ini? Dan suara apa yang masih ingin kamu jaga untuk dunia yang begini?